Sherlock, ya kan, foto. Akhirnya pas udah itu kita duluan yang ke sana. Orang-orang yang kita periksa pertama ini mau udah masukin ke mobil Remas. Dan kita itu tahu dari mana? Dari telepon selulernya. Patroli namanya patroli perintis presisi. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ramadan di YouTube Meskar, dan saya sudah bersama Bang Ambar di sebelah saya. Oke, hari ini kita mau membahas video-video lama sebenarnya, dan ya, cuman banyak kenangan, memori-memori tentang itu, dan memang ya akan banyak yang kita bahas sebelum kita menuju patroli yang sebenarnya, gitu loh, dan jadi seperti itu. Karena saya rasa mengedukasi masyarakat itu sudah dari dulu, Don, sudah lebih daripada 5 tahun 4 tahun kurang lebih lah gitu ya. Cuman yang saya rasakan, alangkah ruginya kita kalau kita di dalam situasi seperti sekarang kita masih berbuat hal-hal yang tidak berfaedah ya. Jadi yang mau kita bahas di sini, Don, sekarang itu videonya 2 tahun yang lalu. Itu judulnya Remas Tangkap Gangster. Karena memang kita sudah terbiasa dengan itu, makanya banyak hal-hal yang lucu, Don. Hal-hal yang lucu seperti apa? Ternyata mereka bilang gangster. Memang benar bawa BR, tapi ternyata masih pada kecil-kecil, Don. Masih di bawah umur. Nah, seperti yang ini kan, saya pas lihat di sini, yang pas ketangkap itu, di awalnya itu iklan lagi ini kan. Di awalnya gini, kita meriksa beberapa remaja. Setelah kita periksa remaja ini, ternyata di awal itu anak buah saya itu kan mereka sudah mencurigakan keliaran di malam hari jam 3 gitu. Ternyata setelah saya periksa semuanya, mereka hendak melakukan tawuran. Nah, setelah diperiksa satu persatu, ternyata mereka itu tahu sendirilah, janjian kelompok sana, kelompok sini, janjian di sini, dan kita itu tahu dari mana? Dari telepon selulernya. Bayangkan, Don, kalau kita tidak menemukan mereka ini, tahu apa yang terjadi? Mereka bacok-bacokan. Bayangkan misalnya kita hanya lihat mereka ini seperti ini, oh nggak ada apa-apa, udah pergi gitu kan. Ternyata setelah kita pupuk, ya kan, yang harusnya patroli sampai jam 6:30 pagi, apa yang terjadi? Mereka bacok-bacokan. Berarti kita tidak melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Jadi di situasi ini yang bikin menggelitik sebenarnya di sini, Don. Ini kan video lama. Ini videonya kayak ini, Don. Karena kualitasnya 340, pakai handphone dulu kan. Ya belum upgrade. Ini kalau nonton si Yuliayu ini tak tahu ini, lihat ini video-video lama. Nah, setelah ini di sini kan anak buah saya meriksa handphonenya tuh. Ya kan? Setelah di situ ada janjian di situ, Don. Janjian apa? Celuritnya ditaruh di mana? Mereka nanti ribut di mana? Akhirnya setelah saya periksa itu, saya bisa nangkap semua. Semua saya tangkap. Kenapa? Tujuannya apa? Karena tujuan kita adalah pada waktu itu, dan sekarang juga, pada waktu itu, mencegah supaya mereka tidak melukai orang lain atau melukai diri sendiri. Jadi
Ibaratnya kalau misalnya orang yang nggak tahu apa-apa tentang itu, lucu dong komen masalah itu, gitu kan? Cobalah, misalnya contohnya lah, kalau apa pembuat gorengan, ya kan? Tiba-tiba dia udah hatam lah membuat gorengan yang enak, gitu kan? Tiba-tiba datang tukang cilok. Oh gini caranya buat gorengan. Itu kan namanya apa? Sok tahu. Nah, itu maksud saya Don. Jadi setelah kita nggak merasa bangga juga, nggak merasa apa-apa. Karena memang itu pekerjaan kita. Jadi kita yang tahu gitu loh. Tujuannya kita apa? Cuman satu. Supaya terjadi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Itu tujuannya. Jadi bukannya mau sok-sokan. Jadi kadang mau ada datang orang sok-sokan, sok tahu gitu loh. Padahal dia belum berbuat apa-apa sama remaja-remaja itu. Remaja-remaja itu perlu diarahkan. Bukan sok-sokan bela atau gimana. Remaja itu perlu diarahkan supaya mereka baik. Ada mereka yang salah arah. Misalnya, kita sebenarnya supaya mencegah mereka jangan terjadi kenapa-napa sama mereka. Supaya jangan terjadi luka atau melukai. Nah, mereka yang kita melindungi mereka aja, mereka itu apa yang terjadi? Mereka benci sama kita. Karena kita membatasi ruang gerak mereka dengan pengetahuan yang kita tahu tentang memberantas yang namanya tawuran antar kelompok remaja-remaja ini. Kalau saya bilang gangster sih enggak ya, terlalu tinggi itu kalau ngomong gangster sebenarnya ya. Kalau gangster itu kayak yang di luar-luar sana udah bisnisnya udah kacau-kacau. Nah, cuman ada juga nyambungnya kalau sebenarnya dibilang gangster. Mereka ini kadang setelah bosan tawuran atau itu aja, kadang mereka mau melakukan tindakan kriminal, mengarah jadi membegal. Nah, itu saya rasa yang concernnya saya sama tim saya waktu itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang benar-benar melukai diri sendiri atau orang lain atau masyarakat lain. Jadi yang bikin lucunya di sini, setelah saya, jadi gini sebenarnya ini Don, ceritanya gini. Jadi pas kita patroli nih, ya kan? Pas patroli ketemulah orang yang mencurigakan, ya kan? Kita berhentiin dong, ya dong. Kita periksa dong. Kan ada mereka 4 apa 5 atau 6 lah, udah lupa saya. Di situ ada videonya. Nah, yang judulnya Remas Tangkap Gangster itu, yang di channel ini, itu paling bawah itu 2 tahun yang lalu. Jadi pas saya ketemu itu mereka udah mencurigakan Don. Mencurigakannya apa? Keterangannya semua beda-beda. Iya, ada yang bilang diajak, ada yang bilang mau ke rumah family, ada yang bilang mau makan, cari makan. Jadi akhirnya timbul kecurigaan. Apalagi itu udah jam berapa? Udah jam 3 atau jam 2 di situ. Nah, setelah itu yang kita tanya, dari mana? Tahu nggak dari mana? Dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Coba mau ngapain ke situ? Setelah diperiksa lagi lebih intensif, ternyata kita tahu tujuan mereka mau bergabung sama teman-temannya di Jakarta Timur, mau melawan kelompok lain. Rupanya udah ditungguin. Nah, yang dari Pasar Minggu ini datang ke Jakarta Timur, mereka nggak bawa apa-apa. Nah, temannya orang Jakarta Timur ini yang udah bawa senjata tajam. Udah disiapin gitu. Udah disiapin. Nah, akhirnya kan itu yang saya bilang. Kalau misalnya kita kan tahu situasinya toh. Tujuan yang utamanya kita kan menyelamatkan orang. Adanya tujuannya orang yang pura-pura cari perhatian. Caper lah. Iya. Nah, kalau kita kan benar-benar tulus niatnya untuk menyelamatkan orang. Tapi ya tahu sendiri kan yang seperti terjadi ini. Makanya saya nggak mau jawab seperti itu. Lah kau kan nggak tahu, saya yang tahu kayak gitu, bukannya mas sombong. Masalah soal buat gorengan, datang tukang cilok kayak gitu loh misalnya. Cilok pun sebenarnya enak kan, itu pekerjaan yang halal semua. Tapi nggak mungkin dong lebih jago
tukang cilok buat gorengan, padahal tukang gorengannya ada udah lebih jago dia kan, kayak gitu kan, ya kan? Nah, maksud saya pada saat kita periksa semua, tahu sendiri anak buah saya itu benar-benar saya latih, saya didik supaya mereka tangguh, supaya mereka mempunyai insting, karena insting itu bisa dilatih, bisa diajarin supaya nggak tidur-tiduran. Nah, patroli juga harus sampai jam 6, setengah 7. Nggak ada cerita pulang jam 3, jam 2 pagi. Nah, setelah itu instingnya bermain semua, akhirnya bisa ketangkap semua. Dan yang bikin lucu, anak-anak di bawah umur bawah itu. Nah, setelah kita periksa yang pertama itu, yang di dekat Polsek Jatinegara, setelah kita periksa itu, akhirnya kita tahu. Karena sudah ditunggu. Mereka sama temennya itu, ini udah kami bawa CR-nya nih, udah bawa barang. Padahal dari nggak ada apa-apa. Karena timbul rasa curiga. Seperti itu yang kita lakukan, makanya kita dapat sering menangkap penjahat. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, akhirnya di situ kita ada percakapan bahwasanya udah ditunggu, udah bawa CR-nya nih gitu, seperti itu kan. Udah, akhirnya Sherlock. Ya kan? Foto. Akhirnya pas udah itu kita duluan yang ke sana. Orang-orang yang kita periksa pertama ini mau udah masukin ke mobil Remas. Nah, kita masuk ke sana, ada mereka itu di situ di videonya itu. Nah, udah yang karena kita memang bekerja dengan happy, karena kita kan nggak menggugurkan kewajiban. Kita bekerja dengan happy, tulus, ikhlas. Makanya muter-muter nyari penjahat, melindungi masyarakat, tiba-tiba udah jam 5. Tiba-tiba udah jam 6. Seperti itu sebenarnya patroli. Itu by the book sebenarnya. Nggak ada istilah apa-apa. Nah, setelah itu, tahu sendiri di tayangannya itu kan, ya maklum lah. Ya kan, kita yang namanya di awal ya seperti itu, Don. Bersakit-sakit dahulu, bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian, bersenang-senang kemudian. Nah, seperti itu. Jadi mungkin Madon juga di dalam terakhir-terakhir ini kan sudah tahulah seperti apa rangkaiannya, apa kegiatannya seperti itu. Dan Madon juga sudah merasa bahasanya yang kita lakukan itu benar-benar untuk melindungi masyarakat. Walaupun ada di sana segala macam bla bla bla, apa yang ngertilah apa segala macam. Padahal sebenarnya yang tahu itu langsung adalah ya kita, polisi ini dan pimpinan kita sebenarnya yang tahu persis. Kalau di luar dari polisi itu udah itu yang sok tahu. Padahal pimpinan kita tahu bagaimana kinerja kita, pimpinan kita tahu apa yang harus dilakukan buat kita. Seperti itu, Don. Gitu saya rasa, Don. Jadi nanti bisa dilihat videonya itu, dan itu sangat luar biasa. Gitu, Don. Tapi luar biasa itunya, penangkapannya, bukan kualitas gambarnya gitu, Don. Iya, saya rasa itu, Don. Ada lagi yang mau di ini? Cukup sih Pak, kayaknya. Oke. Nanti mungkin kita baca itu nanti ya, Don ya. Komen-komen dari video-video yang sudah kita buat di dalam bulan Ramadan yang namanya Ramadan. Tapi ini kan bulan puasa. Yeah. Nanti kita akan membahas tentang puasa-puasa, bulan puasa, Ramadan puasa, sehingga itu namanya toleransi ya. Nanti kita akan bahas seperti apa dan kiat-kiat untuk supaya tidak terjadi tawuran, supaya bisa melapor ke polisi. Sekarang ada patroli yang tangguh juga, Don. Patroli namanya patroli perintis presisi. Ya, nanti akan kita kupas itu, dan masyarakat juga harus percaya ke situ ya, bukan harus ke Pak Ambar juga. Kasih kesempatan buat mereka membuktikan bahwasanya
patroli perintis presisi itu juga tangguh seperti Pak Ambar. Wih, seperti Rasbel. Nah, karena di bulan puasa ini pasti banyak seperti itu trek-trekan, tawuran itu wajib itu. Nah, untuk menanggulangi ini itu nanti saya juga pasti menyampaikan kepada mereka dan kalau kata Madon insya Allah bisa ditangani seperti itu ya Don. Oke, amin. Oke, rekan-rekan, saya bersama kru kesayangan saya, Ramadan, pamit ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ibaratnya kesal-kesal dikit wajar, tapi yang jelas tonton videonya Remas nangkap gangster itu agak blur dikit, ya maklum lah pakai handphone dulu itu. Terima kasih. Klip subscribe apa? Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, terima kasih.